Setiap kali Ramadan datang, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti soal puasa, nahan lapar dan haus kan? Wajar banget. Tapi gimana kalau ternyata itu cuma bagian kecilnya aja? Cuman kulitnya doang. Yuk, kali ini kita coba bedah Ramadan lebih dalam. Kita lihat Ramadan sebagai semacam cetak biru, sebuah program 30 hari yang dirancang khusus buat transformasi diri kita. Nah, coba deh renungin pertanyaan ini. Gimana kalau tujuan Ramadan itu bukan soal apa yang hilang, tapi soal apa yang kita temukan? Keren kan? Ini langsung mengubah cara kita melihat semuanya. Fokus kita jadi bergeser dari yang tadinya cuma menahan sesuatu, jadi mencari sesuatu. Sebuah petualangan buat nemuin diri kita yang lebih baik. Pertanyaannya, apa dong yang bakal kita temukan di 30 hari ke depan? Oke, siap. Kita bakal langsung deep dive nih. Peta perjalanan kita kali ini adalah 4 ayat kunci dari Al-Quran. Kita akan pakai ayat-ayat ini untuk membongkar ya semacam program pelatihan intensif yang sebetulnya tersembunyi di dalam Ramadan. Program yang dirancang buat mengubah kita benar-benar dari dalam. Oke, checkpoint pertama kita, memahami tujuan utamanya. Kita harus mulai dari pertanyaan paling dasar, kenapa sih kita puasa? Jawaban dari pertanyaan ini, wah, ini bakal nentuin banget kualitas perjalanan kita sebulan penuh. Semuanya berawal dari sini, di ayat 183. Coba perhatikan, ayat ini nggak cuma nyuruh kita puasa, titik. Tapi ayat ini ngasih tahu tujuannya. Jadi jelas, ini bukan sekedar ritual tahunan yang kita lakuin aja. Ini adalah sebuah training, sebuah latihan untuk mencapai level kesadaran yang lebih tinggi. Dan tujuan akhir dari latihan ini adalah satu kata yang mungkin sering kita dengar, takwa. Inilah kata kuncinya. The ultimate goal dari program Ramadan. Tapi apa sih artinya takwa itu? Apalagi kalau kita coba terapkan di kehidupan kita yang serba sibuk sekarang ini? Oke, jadi takwa itu intinya adalah kesadaran penuh. Sadar kalau Tuhan itu selalu hadir. Ini bukan berarti kita merasa diawasi terus jadi parno ya. Bukan. Justru sebaliknya, ini kesadaran yang positif, yang bikin kita termotivasi buat selalu ngelakuin yang terbaik. Jadi, takwa itu soal kita bisa ngendaliin dorongan hati dan secara sadar memilih buat melakukan hal yang benar. Nah, disinilah konsep takwa yang terdengar super spiritual ini jadi super praktis. Anggap aja ini kayak program fitness, tapi buat jiwa kita. Ada langkah-langkahnya. Pertama, pagi-pagi kita mulai dengan niat yang jelas. Terus, seharian kita latihan kontrol diri total. Jaga lisan, emosi, pikiran. Malamnya, kita refleksi atau muhasabah, evaluasi hari ini gimana. Dan terakhir, kita secara sadar berusaha buat upgrade karakter kita. Dan ini bukan cuma teori doang loh. Kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Buat kamu yang profesional, takwa itu berarti tetap kerja maksimal, nggak jadiin puasa alasan buat malas-malesan. Buat para orang tua, takwa itu wujudnya jadi sabar ekstra pas ngadepin anak-anak. Dan buat yang masih pelajar, wah ini ujian integritas paling nyata. Jujur pas ngerjain tugas atau ujian. Oke, mungkin kedengarannya berat ya. Niat, kontrol diri, refleksi, kayaknya banyak banget. Tenang dulu. Bagian selanjutnya dari cetak biru Ramadan ini justru mau ngasih tahu kita kalau perjalanan ini sebetulnya dirancang supaya bisa kita jalani bahkan dengan kemudahan. Prinsip intinya tuh jelas banget. Tuhan menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Makanya ada yang namanya ruksah atau keringanan. Kalau kamu sakit atau lagi bepergian jauh, ada solusinya. Ini bukti kalau tujuannya bukan buat nyiksa kita, tapi buat mendidik kita dengan cara yang paling pas dan efektif buat masing-masing orang. Tapi, kemudahan ini bukan berarti kita jalan tanpa arah ya. Di ayat yang sama, kita diingatkan kalau Ramadan itu bulannya Al-Quran diturunkan. Jadi kita punya buku panduannya, punya GPS-nya. Al-Quran inilah yang ngasih kita petunjuk jelas buat membedakan mana yang benar dan salah dalam setiap keputusan hidup. Terus gimana cara pakainya? Gampang, kuncinya itu interaksi. Coba deh, tentuin target yang realistis, misalnya baca 1 juz sehari. Atau kalau itu terlalu berat, coba renungkan makna 1 ayat aja setiap hari. 1 ayat. Terus, coba terapkan nilai dari ayat itu, misalnya soal kejujuran atau keadilan di kantor atau di rumah. Inilah yang bikin Al-Quran jadi hidup, bukan cuma teks yang kita baca. Oke, kita udah punya tujuannya, yaitu takwa. Kita juga udah punya petanya, yaitu Al-Quran. Sekarang kita sampai di puncak dari semua ini, bagian yang paling inti, membangun koneksi yang langsung dan personal. Coba deh, perhatikan letak ayat 186 ini. Unik banget. Ayat ini ditaruh persis di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa. Setelah kita dikasih tahu soal aturan puasa dan pentingnya Al-Quran, tiba-tiba boom, ada pesan yang super pribadi ini. Seolah-olah Tuhan mau bilang, hey, setelah semua latihan ini, ingat ya,
aku tuh deket banget. Aku dengerin setiap kali kamu manggil aku. Dan sama kayak takwa, doa itu juga ada proses praktisnya loh. Bukan cuma sekedar minta-minta aja. Ada 4 langkahnya. Pertama, bangun rutinitas. Jadikan doa itu kayak ngobrol, bukan cuma pas butuh aja. Kedua, coba lebih spesifik sama apa yang kamu mau. Ketiga, dan ini penting banget, selaraskan usaha kamu sama doamu. Jangan cuma berdoa tapi nggak ada aksi. Dan terakhir, sabar. Percaya deh, jawabannya bakal datang di waktu yang paling pas. Baiklah, kita udah bahas semua kepingan puzzle-nya nih. Ada tujuan, ada panduan, dan ada cara buat terkoneksi. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya jadi satu model praktis yang bisa langsung kamu pakai. Nah, inilah dia peta transformasinya dirangkum dalam 4 tahap. Tahap pertama, kesadaran. Ini kita mulai dari niat di awal. Tahap kedua, pengendalian. Ini soal kita menjaga diri buat ngebentuk karakter. Tahap ketiga, integrasi. Di sini kita coba terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kerjaan dan hidup kita. Dan terakhir, tahap keempat, refleksi. Ini momen kita evaluasi diri dan berdoa setiap hari. Ini siklus yang kalau kita putar terus selama 30 hari, dampaknya luar biasa. Jadi apa sih outputnya? Hasil akhirnya apa? Jelas bukan cuma sekedar berhasil puasa 30 hari, tapi ada sebuah pergeseran besar, pergeseran fundamental dalam cara kita melihat semuanya, baik itu ibadah maupun diri kita sendiri. 3 kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Perjalanan kita di Ramadan ini adalah perjalanan dari rutinitas menjadi kesadaran. Perjalanan dari beban menjadi kemudahan. Dan yang paling indah, perjalanan dari jarak menjadi kedekatan. Puasa nggak lagi jadi rutinitas, tapi latihan sadar. Ibadah nggak lagi jadi beban, tapi jadi sumber kekuatan. Dan hubungan kita sama Tuhan jadi terasa dekat banget. Sekarang, petanya udah ada di tangan kamu. Panduannya udah jelas. Pertanyaan terakhir dan ini buat kamu pribadi. Apa yang akan kamu pilih untuk ditemukan dalam perjalananmu di Ramadan kali ini?